ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosat TV, pendengar Medan Mengaji, Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sampai sekarang masih memberi kita banyak kenikmatan. Dan kenikmatan tersebut tentunya kenikmatan yang tak mungkin untuk kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mungkin kalian dapat menghitungnya. Di antara nikmat yang tiada tara yang diberikan, yang dianugerahkan Allah kepada kita, yaitu nikmat kita masih dapat untuk menyimak kajian-kajian Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Ikhwah, khususnya para ummahat, akhwat, para saudari yang sudah menjadi seorang istri bagi suaminya. Di kajian lalu telah kita bahas bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan umat manusia, di mana kaedahnya yaitu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, niscaya Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia, terutama tentunya terhadap pasangan-pasangan kita. Jika seorang istri memiliki masalah komunikasi atau sering terjadi salah pengertian dengan suaminya, maka yang pertama sekali dia perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat pertama. Dan nasihat ini disebutkan oleh Syekh Badar bin Ali Al-Utaibi dalam kitabnya Ishrun Nasihah li Ukhti Qabla Zawajiha. Itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua yaitu at-ta'atu fil ma'ruf minal ma'ruf. Mentaati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, itu termasuk dalam kebaikan. Yang lalu telah kita singgung sedikit masalah ini dan kita telah bacakan hadis
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti." Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa yang sebulan, maksudnya puasa Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan, baik itu perzinahan maupun selain perzinahan. Yang jelas menjaga kemaluannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dia mentaati suaminya. Maka wanita yang seperti ini akan dikatakan kepada dia nanti di hari kiamat, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Silakan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Min ayyi babin sya'at. Maka perempuan tersebut masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Bentuk madhi di sini, bentuk fi'il madhi ataupun bentuk kata kerja yang telah lampau, para ulama mentafsirkan ini menunjukkan pastinya dia masuk ke dalam surga. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya ikhwah, seorang sahabat yang bernama Mihsan bin Husain. Husain bin Mihsan. Ya. Husain bin Mihsan ini bercerita bahwa bibinya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan. Para ulama kita menyebutkan, ada yang menyinggung nama bibinya ini Asma. Ya. Bibinya ini, bibi Al-Husain bin Mihsan, ya, yang bernama Asma, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk satu keperluan. Setelah selesai keperluannya, lantas Rasulullah bertanya kepada dia, Amutazawajatin anti? Apakah kamu sudah menikah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Asma menjawab, sudah ya Rasulullah, sudah. Kemudian perhatikan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aina anti minhu? Bagaimana posisimu, sikapmu, tindak tandukmu dengan suamimu? Fa aina anti minhu? Ini pertanyaan, ya kamu itu bagaimana sikap kamu dengan suamimu? Ketaatan kamu dengan suamimu? Apa jawab bibi dari Al-Husain bin Mihsan ini? Qalat, dia berkata, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah mendurhakainya. Aku tidak pernah enggan melakukan perintahnya, kecuali yang aku tidak sanggup melakukannya. Kecuali aku yang tidak sanggup melakukannya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa kaifa anta lahu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Lantas Rasulullah menimpali, bagaimana kamu dengan dia? Sesungguhnya itulah surgamu dan nerakamu. Jadi di sini Asma menyebutkan bahwasanya dia sebagai seorang istri, statusnya sudah menikah, dan dia senantiasa taat kepada suaminya. Apa saja yang diperintahkan oleh suaminya, maka dia akan mentaatinya, kecuali yang tidak sanggup dia lakukan. Ya memang ikhwah, kan tidak semua perintah suami harus ditaati. Walaupun perintah tersebut tidak
bukan suatu hal yang mendurhakai Allah. Misalnya kalau ada suami yang mengatakan, "Dek, tolong panjat tuh genteng kita bocor." Ya, ini kan tentunya bukanlah kerjaan sang istri. Demikian. Kalau masalah perintah suami untuk berbuat maksiat itu sudah jelas, ikhwatiddin. Ya, kita telah sebutkan bahwasanya la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketaatan itu hanya untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Tapi ada yang bentuknya bukan maksiat, hanya saja tidak layak kalau seorang istri yang melakukannya. Demikian ikhwatiddin. Ya tentunya apabila sang suami menyuruh hal seperti itu kepada istrinya, seperti, "Dek, tolong korekkan paret kita itu sudah dangkal sekali. Itu cangkolnya tuh, ya." Ya kalau sang istri tidak melakukannya, dia nggak berdosa. Dia nggak berdosa. Walaupun perintah untuk membersihkan paret di depan rumah itu bukanlah tugas sang istri. Demikian ikhwatiddin. Ya seharusnya suami lah yang mengerjakannya, ya bukanlah sang istri. Ini tentunya ikhwah tergantung dengan kebiasaan setempat. Ya, kebiasaan setempat. Ada yang satu tempat di mana satu pekerjaan itu layaknya dikerjakan oleh sang suami atau laki-laki. Tapi di tempat lain dikerjakan oleh istri. Nah, demikian. Ada satu tempat kerjaan tersebut dikerjakan oleh suami, tempat lain dikerjakan oleh istri. Jadi ini kembali kepada urfi. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bibi Al-Mihsan, Al-Husain bin Mihsan ini, fa innahu jannatuki wa naruki. Artinya taati suamimu. Karena suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Apa yang dimaksud dengan surgamu dan nerakamu? Yaitu kamu bisa masuk ke dalam neraka gara-gara dia, karena dia. Dan kamu juga bisa, dan dia juga bisa sebagai penyebab kamu masuk neraka dan kamu masuk surga. Jadi tinggal kamu memposisikan dirimu bagaimana. Ya, saya ulangi. Fa innahu jannatuki wa naruki, artinya sesungguhnya dia bisa menjadi penyebab kamu masuk surga dan dia juga bisa menjadi penyebab kamu masuk ke dalam neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi para istri, ya para ummahat, para akhwat yang posisinya sudah sebagai seorang istri, taat kepada suami ini merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada suami ini perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi hadis yang lain, ikhwah. Hadis yang kita bacakan tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai. Kemudian warawa Al-Bazzar an Aisyah. Al-Bazzar meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak, yang paling besar haknya terhadap seorang wanita? Siapakah yang paling besar haknya terhadap seorang wanita? Beliau mengatakan zaujuha, suaminya. Tentunya wanita yang dimaksud di sini adalah wanita yang sudah bersuami. Jadi kalau kita artikan begini, kalau mar'ah itu kan artinya wanita. Wanita itu ada yang sudah bersuami, ada yang belum. Jadi kalau kita lihat konteks dari hadisnya, kita terjemah begini. Ya Rasulullah, siapa yang paling besar haknya terhadap seorang istri? Nah, begitu. Ya, siapa yang paling besar haknya terhadap seorang istri? Maka Rasulullah mengatakan zaujuha, suaminya. Ya, suaminya. Jadi bagaimana dengan orang tuanya? Enggak. Seorang wanita jika dia sudah menikah, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya ketimbang ayahnya, ketimbang ibunya, ketimbang pamannya, dan ketimbang kerabat-kerabat yang lain.
Suaminya lebih berhak terhadap dirinya. Oleh karena itu bagi seorang istri, saudariku, hendaklah mengetahui hal ini. Ya, hendaklah mengetahui hal ini supaya bisa dia menimbang-nimbang. Ya. Kan bisa saja terkadang benturan antara keinginan orang tua dengan keinginan suami. Mana ini yang harus didahulukan? Padahal kan orang tua itu juga wajib untuk ditaati. Tapi dalam masalah ini, apabila berbenturan antara keinginan suami dengan keinginan orang tua, maka kalau dia sebagai seorang istri, dia wajib mendahulukan keinginan sang suami. Demikian ikhwah. Ya. Suami lebih didahulukan ketimbang orang tua. Begitulah seorang wanita. Kalau kita punya anak wanita, anak perempuan yang sudah menikah, ya, yang sudah menikah, jangan kita benturkan. Jangan kita benturkan keinginan kita dengan keinginan suami anak kita. Dia nanti akan menjadi dilema. Itu menjadi dilema dalam hatinya. Ya Allah, gimana ini? Ibu saya menginginkan ini sementara suami saya menginginkan ini. Jangan posisikan mereka itu bagai buah si malakama. Ya. Dimakan mati ayah, tak dimakan mati emak. Anak kita mungkin sangat mencintai kita, sangat mencintai ayahnya, sangat mencintai ibunya. Tapi ini permasalahannya dia sudah menikah. Ya, dia sudah menikah. Makanya tidak boleh seorang tua itu mengintervensi anaknya yang sudah menikah. Dia hanya bisa, kasih saran. Misalnya dia kepingin bantuan anaknya. Misalnya kan, kalau ada waktu bantulah mama bantu masak. Tapi izin dulu dengan suamimu. Begitu caranya. Kalau suamimu nggak mengizinkan, jangan kemari. Begitu, jangan dibenturkan. Ya. Jangan dibenturkan. Jangan dikatakan, aduh, udah kemari ya nak. Kemudian si anak bilang, aduh mak, nanti izin dulu. Kenapa harus izin suamimu? Kamu kan anakku. Astagfirullah, nggak seperti itu posisinya sudah. Ya. Tidak lagi seperti itu posisinya. Memang anak dari sang ibu, tapi posisinya dia sudah sebagai seorang istri. Yang lebih runyam lagi ikhwah, ya, yang lebih runyam lagi yaitu seorang anak yang posisinya sudah sebagai istri. Si ibu ingin mengajak anaknya ngapain lah ya, suatu mungkin kegiatan apalah, masak-masak atau jalan atau bareng atau makan bareng. Tapi sang suami tidak mengizinkannya. Ini malah ibu ini mendesak sang anak. Kamu itu lebih cinta dengan suamimu ya. Kamu gak taat lagi kepada emakmu ya. Ikhwah, gak boleh seperti itu. Ya, gak boleh seperti itu. Jadilah kita sebagai orang tua, orang yang memang mengajarkan pada anak kebaikan. Ingat, apa kata Rasulullah tadi? Suami itu bagi sang istri, fa innahu jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa menyebabkan kamu masuk ke neraka dan masuk ke surga. Kita sebagai orang tua, kita dukung anak kita agar mudah masuk ke dalam surga. Jangan sampai kita menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Gara-gara apa? Kita mendesak anak kita untuk mentaati kita, padahal suaminya sudah mencegahnya. Ittaqillah wahai orang tua. Ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah putrimu, putri Anda. Mudahkan jalannya untuk ke surga dengan cara mentaati sang suaminya. Jangan posisikan dia dalam posisi yang sulit. Yang sulit untuk memilih. Dukung dia untuk mentaati suaminya. Selama suaminya memerintahkannya untuk yang ma'ruf dan tidak menyuruhnya pada perbuatan mungkar. Para pemirsa Al-Sat TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji pun dimanapun Anda berada, ya. Jadi di sini Rasulullah menjawab, a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ah, siapa? Zaujuha, suaminya. Lebih besar hak suami ketimbang hak orang tuanya terhadap si anak perempuan tersebut. Qultu, lantas aku bertanya lagi, fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'ala rajul? Siapakah yang lebih besar haknya terhadap seorang laki-laki?
Kalau tadi kan wanita nih, ya, seorang wanita. Siapakah yang paling besar haknya terhadap seorang wanita? Ya sudah dijawab. Lantas Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang laki-laki. Kalau laki-laki gimana ya Rasulullah? Kalau laki-laki siapa yang lebih berhak terhadap si laki-laki? Apakah istrinya? Ya, apakah anaknya? Atau siapakah? Perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Faqal, beliau mengatakan ummuhu, ibunya. Masya Allah. Beda ternyata seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Oleh karena itu, ini harus difahami oleh seorang istri. Wahai para istri, fahamilah bahwasanya suami anti itu adalah anak dari seorang ibu. Janganlah anti menjadi penyebab putusnya hubungan antara dia dan ibunya. Ingat, kalau gara-gara anti putus hubungan antara sang suami dengan ibunya, maka itu salah satu penyebab anti terperosok ke dalam neraka. Dan jangan posisikan sang suami harus memilih antara istri dan orang tua. Jangan. Ingat, yang paling berhak terhadap diri seorang laki-laki adalah ibunya. Dan wahai saudariku, ingat juga bahwasanya istri bisa putus dalam syariat kita. Bisa putus. Dengan jatuhnya talak, putus. Tapi tidak ada kata putus dengan ibu kandung. Ingat itu. Tidak ada kata putus dalam ibu kandung. Makanya seorang istri ya harus paham dalam masalah ini. Dia posisinya sebagai seorang istri. Sementara wanita ini adalah ibu dari suaminya. Yang gak mungkin bisa diputus. Suami itu dia mudah masuk ke dalam surga dikarenakan ibunya. Istri mudah ke surga dikarenakan suaminya. Jadi jangan sampai ada konflik antara istri dan mertua ataupun ibu daripada sang suami. Demikian luar biasa. Ya. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan hal ini, ikhwah? Ya. Agar kaum muslimin setelah menikah jangan melupakan ibunya. Jangan sampai melupakan ibunya. Ada rumah tangga setelah dia menikah, apalagi menikahnya di rantau, dia lupa dengan ibunya yang ada di kampung. Setelah dia berada kaya raya, dia lupa dengan ibunya di kampung. Lupa dia kembali melihat ibunya di kampung. Lebih parah lagi, istrinya yang menyebabkan dia lupa dengan ibunya yang ada di kampung. Bahkan kalau bisa diputus saja. Kenapa? Karena ibunya kampungan. Astagfirullah. Ini durhaka. Suami kalau sampai mengikuti istrinya seperti itu, mentaati saran istrinya seperti itu agar dia putus dengan ibunya, ini suami durhaka, tuh istrinya durhaka. Ini bisa memudahkan dua orang ini masuk ke dalam neraka. Masyaallah muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain, Bazzar dan Tabrani, ya, diriwayatkan oleh Bazzar dan Tabrani, anna imra'atan qala ya Rasulullah ana wafilatun nisa ilaik. Ya Rasulullah, aku itu utusan dari kaum wanita, ya, yang menghadap kepada Anda. Summa dzakarat mal rijali fil jihadi minal ajr. Lantas wanita ini pun menyebut-nyebut tentang bagaimana besarnya pahala kaum laki-laki, pahala jihad, kemudian dapat ghanimah. Summa qalat, kemudian dia berkata, famalana min dzalik. Terus kami bisa enggak mendapatkan pahala yang seperti itu, pahala jihad? Karena memang jihad itu diwajibkan dalam Islam itu untuk kaum laki-laki, perempuan enggak wajib. Tapi memang pahala jihad itu luar biasa. Ya. Pahala jihad itu luar biasa. Ketika seorang tewas dalam jihad fi sabilillah litakuna kalimatullahi al-ulya, untuk meninggikan kalimat Allah, dan dia tewas dalam pertempuran tersebut, memerangi orang-orang kafir, kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya. Apa kata Rasulullah SAW keutamaannya? Ketika darahnya mengalir, di situ langsung dihapuskan dosa-dosanya.
Kemudian dia akan dinikahkan dengan bidadari. Kemudian ini yang luar biasa ini ikhwah. Dia akan diberi hak untuk memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi wanita ketika melihat seperti itu, ya Rasulullah kami juga mau loh. Ya, kami juga mau ganjaran seperti itu. Terus tapi kan kami nggak wajib jihad. Kami juga ingin itu, bagaimana ya Rasulullah? Kami nggak mau kalah dengan kaum laki-laki. Ya, dan memang ikhwah kalau kita lihat pertanyaan luar biasa ini. Apabila seorang mau pergi perang, ikhwah, itu kan yang menyediakan tasnya, yang menyediakan bontotnya, yang menata apalagi pakaian-pakaiannya. Itu kan kaum wanita, ini kaum ibu-ibu. Ya, kaum ibu-ibu. Sama lah seperti seorang suami kalau dia mau pergi safar untuk bekerja atau untuk umroh atau apalah ya, dia pergi sendiri. Ini pasti yang menyiapkan itu istri. Terkadang istri punya checklistnya dia, apa yang perlu diperlukan oleh suami. Ketika safar, apa yang diperlukan oleh suami. Kalau suami bisa saja kalau dia ngurus, bisa. Tapi ketika sampai di tempat safarnya, ada saja yang kelupaan. Lupa inilah, lupa itulah. Tapi sang istri, Masya Allah, luar biasa. Itulah hebatnya kaum wanita. Memang itu tugas mereka. Ya. Seorang suami mau pergi jihad, yang di depannya itu surga. Terbunuh dia, langsung surga. Ya, kaum wanita menyatakan, loh kami juga yang menyiapkan kuda-kuda mereka, kami yang menyiapkan bontotnya, kami yang menyiapkan senjatanya, kami yang menyiapkan pakaiannya, kami. Terus kami apa dapatnya ya Rasulullah? Sementara kami nggak ikut perang. Luar biasa ini. Memang para sahabat dahulu ikhwah. Mereka nggak bertanya, gimana caranya agar dagang saya laku? Gimana caranya agar usaha sukses? Tak ke sana. Masya Allah. Yang mereka lombakan itulah untuk mendapatkan akhirat. Makanya para ulama kita mengatakan, makanya Rasulullah pernah mengatakan, apabila kamu melihat, ini hadis atau ucapan ulama ya, apabila kamu melihat ada seorang yang melomba kamu dalam masalah dunia, lomba dia dalam masalah akhirat. Begitu. Ya. Karena perlombaan dalam masalah dunia, perlombaan yang tidak ada finishnya. Tidak ada finishnya. Ingat hadis yang sering kita singgung-singgung. Lau kana libni Adam wadiyani minadz dzahab la ahabba ayyakuna wadiyan tsalitsan. Seandainya seorang anak Adam memiliki 2 lembah yang isinya penuh dengan emas, dia ingin mendapatkan lembah yang ketiga. Fala yamla'u fah illa turab. Mulutnya enggak akan pernah penuh kecuali dengan tanah. Itu dia. Ya. Kalau kita berlomba untuk dapatkan dunia, tak ada habis-habisnya, tak pernah puas-puasnya. Ya. Kalau ada orang yang nggak pernah puas dengan dunianya, ini dikarenakan apa ikhwah? Karena hammuhu lid dunya. Targetnya hanya untuk dunia. Seperti hadis yang pernah kita singgung. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fama lana min dzalik? Ya Rasulullah, terus kami itu dapat apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ablighi man laqiti minan nisa." Kabarkan kepada seluruh wanita yang kamu ketemu, yang kamu jumpai, anna ta'ata zauji wa'tirafan bihaqqih ya'dilu dzalika. Bahwasanya mentaati suami dan mengakui hak suami tersebut sama pahalanya seperti jihad fisabilillah. Masya Allah, ibu-ibu, luar biasa. Ibu di rumah mentaati suami, kemudian dengan sang laki-laki yang pergi berjihad, bertarung, menyabung nyawa, baru mereka mendapatkan pahala jihad. Ibu di rumah tidak mempertarungkan nyawa. Bahkan uang pun dikasih suami. Apalagi tinggal duduk anteng, imut-imut di rumah. Suami menyuruh, taati. Pahala ibu, pahala saudariku. Itu seperti jihadnya kaum laki-laki. Tidak perlu jauh-jauh. Coba kaum laki-laki, dia mau jihad perang.
cari-cari perang juga di mana. Tapi ternyata untuk dapat pahala jihad ada di depan mata ibu-ibu. Luar biasa. Makanya Rasulullah katakan setiap wanita yang kamu temui bahwasanya barang siapa bagi si wanita yang mentaati suaminya dan mengakui akan hak suaminya tersebut, maka dia mendapat pahala seperti kaum laki-laki yang pergi jihad. Bayangkan ikhwah, laki-laki itu kalau pergi jihad itu bagaimanapun ada rasa takut. Karena apa? Ya siapa yang gak takut? Nyawa bakal terancam nyawanya. Siapa? Tapi kaum ibu-ibu, Allahu Akbar, subhanallah, mudah dah didapatkan itu di rumah. Tidak perlu takut, tidak perlu terancam nyawa. Oleh karena itu ikhwah, ya, khususnya para istri, cobalah renungkan ucapan Rasulullah SAW ini. Tapi apa kata Rasulullah di akhir hadis? Wa qalilum minkum may yaf'aluh. Tapi sayangnya sedikit sekali para istri itu melakukannya. Astagfirullah. Dan memang iya. Memang iya. Kalau kita lihat sulitnya untuk pergi berjihad, mungkin di hati kaum ibu-ibu begitu juga sulitnya untuk taat kepada suami. Mungkin begitu, Allahu a'lam. Tapi mengapa Rasulullah katakan sedikit sekali kaum wanita yang melakukan hal itu? Allahu Akbar, mengapalah sampai seperti ini? Wahai para ukhti fillah, camkanlah hal ini. Jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti emosi, jangan ikuti kesedihan di hati, jangan ikuti panggilan orang-orang fasik yang di luar sana. Ya. Apa yang ingin anti cari di luar sana? Surga anti ada di rumah. Surga anti ada di rumah. Bukan di pasar-pasar. Ya. Bukan di pasar-pasar. Dan juga bukan mengikuti demonstrasi-demonstrasi di pasar. Bukan. Tapi di rumah. Ya, di rumah. Oleh karena itu, wahai kaum muslimah sekalian, ingat-ingatlah hadis ini. Ya, ingat-ingat hadis ini. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Seandainya lah aku seandainya aku memerintahkan, dibolehkan untuk menyuruh seseorang agar sujud kepada orang lain, niscaya yang kusuruh sujud pertama adalah wanita terhadap suaminya. Ini seandainya boleh, ya. Bukan berarti istri itu boleh sujud kepada suami, bukan. Ini seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh, memerintah seorang untuk sujud kepada manusia yang lain, niscaya yang pertama aku suruh sujud adalah sang istri kepada suami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Sahih Jami', ini lebih jelas lagi lafaznya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yasluhu basharun ayyasjuda li basharin. Sesungguhnya tak boleh seorang itu sujud kepada orang lain. Walau salaha basharun ayyasjuda li basharin. Seandainya bolehlah seorang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya akan aku perintahkan si istri untuk sujud kepada suami. Mengapa? Min 'azami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak sang suami kepada istrinya, terhadap istrinya. Sampai seperti itu Rasulullah menekankan
kepada para istri supaya taat kepada suami. Wahai para istri, taat, taat, sampai seperti itu Rasulullah SAW menekankan masalah ini. Begitu wajibnya, begitu ditekankan untuk taat kepada sang suami. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ini merupakan adab yang luar biasa. Ya, adab yang luar biasa. Tentunya ikhwah, sekali lagi bahwasanya taat yang dimaksud di sini yaitu selama sang suami menyuruh untuk berbuat yang tidak melanggar perintah Allah, maka istri wajib untuk mentaatinya. Selama sang suami tidak menyuruh perkara yang melanggar syariat Allah, maka sang istri wajib untuk mentaatinya. Walaupun hukum asal daripada perintah perbuatan yang diperintahkan suami itu perintahnya mubah. Seperti ini. Seorang wanita, dia kalau ada keperluan keluar rumah, misalnya ke depan rumah ada ada kedai jual-jual sayur, ya dia boleh, hukumnya boleh dia keluar rumah untuk beli sayur untuk buat sarapan, ya karena bukan safar. Tapi kalau sang suami mengatakan kamu tidak boleh keluar rumah hari ini, maka keluar rumahnya sang istri setelah dapat larangan suami menjadi haram hukumnya. Ya, menjadi haram hukumnya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi begitulah ya ketaatan sang istri kepada sang suami. Ketaatan yang lebih taat daripada siapapun. Ya. Bahkan harus lebih taat sang istri kepada suaminya ketimbang kedua orang tuanya. Kemudian ada satu hal yang penting untuk kita ingat. Bahwasanya para istri ini harus tahu. Ya, harus tahu bahwasanya ketika dia mentaati suaminya, jangan yang terfikir dia suaminya ini orangnya kecil, kurus, mungkin dari keluarga miskin, pendapatannya minim, lebih besar lagi pendapatan dia. Jangan itu yang dia pikirkan. Kalau itu yang dia pikirkan, kalau itu yang terbayang dia bisa mendurhakai sang suami. Ya mungkin karena tingkat sosialitas sang istri lebih tinggi ketimbang sang suami. Bisa saja seperti itu. Ya kan? Sehingga ketika sang suami merintah dia kecil gitu. Jangan demikian. Perhatikan. Ketika anti diperintah oleh sang suami, ingat satu hal, bahwasanya anti sedang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Jadi jangan pandang suaminya. Jadi ketika anti melaksanakan perintah suami anti, ketahuilah anti sedang mentaati perintah Allah dan sedang mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Jadi jangan pandang suami anti. Pandanglah ini perintah Allah Rasulnya. Berarti apa? Anti sedang melakukan sebuah ibadah. Ya, sedang melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui taatnya kepada sang suami. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Anti mentaati suami berarti anti sedang melaksanakan perintah Allah. Sedang merealisasikan perintah Allah dalam kehidupan rumah tangga anti. Makanya wahai ukhti fillah rahimani Allah wa iyyakum, ya, taatlah kepada sang suami. Ada suatu ungkapan Arab yang banyak betulnya juga ya ungkapan ini. Apa katanya? Ya, kuni lahu amata. Yakun laki abdan. Jadilah kamu hamba sahaya bagi suamimu, maka suamimu akan menjadi hamba sahaya bagi dirimu.
kuni lahu amatan yakun laki abdan. Jadilah kamu hamba sahaya bagi suamimu, maka suamimu akan menjadi hamba sahaya bagi dirimu. Apa maksudnya ikhwah? Begini, seorang istri yang taat kepada suaminya, bagaimanapun sebagai seorang istri yang cerdas, pasti akan kagum dengan istrinya, semakin sayang dengan istrinya. Otomatis apa yang diinginkan istrinya itu akan diperkenankan oleh sang suami jika memang suaminya sanggup. Ya. Kalau hanya sekedar beli ini beli itu, ya suaminya punya uang, dia akan berikan. Kenapa? Dia lihat, Masya Allah, istrinya solehah yang luar biasa. Tidak pernah dia mengecewakan sang suami. Perintahkan apa saja nggak pernah katakan tidak. Masya Allah. Ya, selalu matanya senang melihatnya. Akhlaknya juga Masya Allah. Ketika melihat akhlak sang istri, tenang hatinya. Istri seperti ini, ikhwah, kalau dia minta apa saja, saya kira suami ini pasti memberikannya. Apa saja. Ya asalkan tentunya yang di bawah kesanggupan sang suami. Saya yakin itu sudah hukum alam. Ya. Umumnya begitu. Saya ulangi, seorang istri kalau dia taat pada suaminya, ya, dia soleha, akhlaknya bagus, itu otomatis suaminya pasti sangat sayang dengan dia. Orang kalau sudah sayang, ya, kalau sudah sayang, bahasa kita di Medan, kalau dia sudah sayang dengan sesuatu, jangankan uang, lehernya dia kasih, gitulah kira-kira. Ya, itulah dia. Makanya, wahai para ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, ya, camkanlah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian kita lihat juga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima ide-ide dari sang istri. Ingat ketika beliau pertama sekali dapat wahyu, pulang dalam keadaan gemetar karena takut. Istri beliau tercinta Khadijah menyambut dan menyelimutkan, karena Rasulullah katakan zammiluni selimutkan aku. Maka diselimutkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang, barulah beliau menceritakan apa yang baru saja terjadi pada dirinya di Gua Hira. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha, istri yang luar biasa, yang gak pernah terlupakan di benak Rasulullah, di hati Rasulullah. Bahkan setelah beliau meninggal lama, masih tersebutkan namanya. Insya Allah, istri pertama sudah lama wafat, tapi namanya masih terukir sangat dalam hati Rasulullah. Sampai sering tersebutkan di depan istri-istri yang lain. Sampai Aisyah pernah mengatakan, aku tak pernah cemburu dengan istri Rasulullah, tapi aku yang cemburu adalah dengan istri beliau sudah meninggal. Maksudnya Khadijah. Jadi Aisyah itu hanya cemburu dengan Khadijah, padahal dia sudah meninggal. Bayangkan, saking Rasulullah sering menyebut-nyebut tentang Khadijah radhiyallahu anha. Jadi waktu itu ikhwafiddin, ketika setelah selesai Rasulullah menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Kalla. La yukhzik Allah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan Anda. Allahu Akbar. Mengapa ikhwah? Ya. Mengapa? Innaka latasilur rahim. Ya Rasulullah, wahai suamiku, Anda itu orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Wa tasduqu al-kalam al-qaul. Ucapan Anda itu selalu jujur. Wa tuqri'ud dhaif. Anda juga memuliakan tamu. Wa taksibul ma'dum. Anda selalu menolong orang-orang yang berketiadaan. Lantas Khadijah radhiyallahu anha memberikan solusi. Gimana nih? Kita kan nggak tahu nih siapa yang datang. Gimana kalau kita datang ke pamanku? Itu Waraqah bin Nawfal. Ini kan ide dari Khadijah. Oke, Rasulullah menerima idenya. Karena istri yang seperti Khadijah punya ide. Ini ide yang brilian. Ya. Ide yang luar biasa. Makanya Rasulullah, ya juga begitu. Istri yang cerdas, idenya luar biasa. Akhirnya pergilah mereka ke Waraqah bin Nawfal. Disitulah mereka tahu bahwasanya ternyata yang mendatangi Rasulullah SAW itu adalah juga yang mendatangi Musa alaihissalam. Satu lagi kisah setelah Rasulullah SAW selesai mensepakati
perjanjian Hudaybiyah, ya, karena ini kaum muslimin datang ke sana kan untuk umroh, ya. Lantas Rasulullah katakan kepada para sahabat, ya, potonglah ternak kalian, potonglah korban kalian dan bercukur. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang bangkit untuk bercukur dan potong korbannya. Akhirnya Rasulullah kecewa dan masuk dalam kemah. Di dalam kemah Ummu Salamah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menceritakan. Apa kata Ummu Salamah? Udah ya Rasulullah, Anda keluar dari kemah, tak usah ngomong dengan siapapun. Anda keluar dari kemah, panggil tukang cukur, cukur kepala Anda, kemudian Anda sembelih korban Anda. Gak usah ngomong dengan siapapun. Itulah ide brilian dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah lakukan. Gimana hasilnya? Rasul tanpa ngomong sedikit pun, ya, cukur, sembelih hewan korban. Sahabat yang melihat begitu, ya, ikut bangkit melakukannya. Padahal tadi ketika Rasulullah menyuruh, tak ada satupun yang bangkit. Ketika Rasulullah nggak ngomong lagi sudah, beliau kerjakan saja tanpa omongan, ternyata yang lain ikut. Itu ide dari mana? Ide dari Ummu Salamah. Luar biasa ikhwah. Ya. Jadi seorang istri itu luar biasa sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, wahai para istri, berupayalah, ya, dan berusahalah sekuat tenaga, karena ini adalah jihadnya anti. Berupaya dengan sekuat tenaga. Kalau bisa ndak usah disuruh, kita sudah jalan. Ya kan, yang namanya tugas-tugas istri itu kan sering berulang-ulang. Misalnya nih, suami pergi masuk toilet, masuk kamar mandi, ya, itu istri sudah menyediakan handuknya. Kalau bisa jangan sampai teriak, "Dek, handuk, Dek." "Oh iya, Bang." Kalau setiap hari harus teriak-teriak begini, ya. Jadi tahu dia apa yang dia lakukan. Suami duduk di meja makan, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, ya. Entah dia buat air hangat, ya, kebiasaan suami yang biasa dia lakukan, sudah paham, ya. Kalau bisa ndak usah disuruh-suruh. Kegiatan kebiasaan sehari-hari itu ndak usah disuruh suami. Istri sudah punya feeling untuk melakukannya, sudah menandai. Suami saya kalau begini. Kalau suami saya mau pergi kantor, dia harus sudah siapkan sepatunya, sudah kilat segala macam. Ya. Kalau bisa jangan suamilah yang menyemir sepatunya, istri yang menyemir. Ya, istri nyemir, sudah standby, masya Allah. Yang mau pergi kantor sudah siap semua, tanpa ada yang hilang, tanpa ada yang ketinggalan. Tasnya semua. Kalau sudah tinggal suami pakai, kemudian udah tinggal angkat pergi ke kantor. Apa kebutuhan suami yang harian itu tidak perlu lagi diteriakin oleh sang suami. Demikian, kecuali hal-hal yang baru misalnya. Kalau bisa berbuat seperti itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi tahulah sang istri mana yang disukai suami, ya, mana yang tidak disukai suami. Demikian. Misalnya sang istri, tidak usahlah dia cerita tentang mantannya. Inilah parahnya kalau sudah punya pacar. Dulu Bang, mantan saya Bang begini-begini. Allahu Akbar. Itu sering buat sakit hati sang suami. Ya. Sering buat terluka hati suami. Suami juga seperti itu sebenarnya. Kalau dia dulu pernah di masa jahiliyah lah kita katakan, ya. Atau masa, ya, sebelum dia hijrah, dia punya koleksi pacar sampai listnya sampai 1 double Clio misalnya, ya, udahlah nggak usah disebut-sebutkan lagi tuh, tutup buku gitu, nggak usah disebut, lupakan nama-nama mereka semua. Jangan sebut-sebut sejarah dia, keromantisan dia dengan mantan-mantannya itu depan istri. Itu wallahi ikhwah, itu bisa menyakitkan hati istri, ya, bisa menyakitkan, muncul cemburunya. Kenapa cemburu? Itu memang menunjukkan dia seorang istri yang normal. Nggak usah sebut-sebutkan. Sering loh terjadi clash gara-gara apa? Gara-gara masing-masing menyebutkan mantannya. Ketika jalan dengan istri, dulu abang pernah makan dengan mantan abang di sini. Untuk apalah disebut-sebutkan itu? Itu hanya akan membuat gejolak rumah tangga. Bergejolak rumah tangga.
Udah tutup, close case. Gak usah sebut-sebutkan lagi itu. Tutup buku. Ya. Delete dari memori Anda itu. Baik sang suami maupun sang istri. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi istri tahulah apa yang suami tidak suka, apa suami yang suka. Nah, demikian. Mungkin ada yang ingat pernah baca atau pernah dengar tentang kisah Sureh. Ya, Sureh Al-Qadi ketika dia menikah dengan Zainab, salah seorang Bani Tamim. Jadi ketika dia menikah di malam pertamanya itu, sang istri yaitu Zainab menanyakan kepada dia apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Siapa yang dia suka mengunjungi rumahnya dan siapa yang nggak suka dan siapa yang tidak suka dia dikunjungi. Orang-orang mana saja yang suaminya suka kalau mengunjunginya dan orang-orang mana saja yang nggak suka suaminya kalau datang untuk mengunjungi mereka. Keluarga mana misalnya. Itu seharusnya sudah ditanya oleh sang istri. Ya pelan-pelan ikhwafiddin. Dan tentunya ada yang terakhir yaitu masalah harus taat, dan ini urgen sekali, yaitu apabila sang suami mengajak istrinya ke pembaringan, ke tempat tidur, ya, maka sang istri wajib untuk melayaninya walaupun dia sedang sibuk. Walaupun dia sedang goreng misalnya. Sedang goreng kemudian lagi panas-panasnya gorengannya, minyaknya, tinggal dimasukkan ikan lelenya misalnya kan. Kemudian panggil suaminya. Artinya suaminya ingin dari adiknya, dari istrinya, ingin lakukan hubungan intim misalnya, tiba-tiba mungkin kepengen dia, udah matikan kompor. Ustadz ikannya baru dimasukkan, angkat lagi ikannya, udah taruh dulu di piring. Udah layani suami. Demikian ikhwafiddin. Karena kalau tidak, ya istrinya tidak memenuhinya dan suaminya marah, maka si istri akan dilaknat oleh malaikat. Akan dilaknat oleh para malaikat. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabatat ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke pembaringannya, ke tempat tidurnya, namun si istri enggak mau, lantas tidurlah sang suami dalam keadaan jengkelan, dongkol, marah terhadap sang istri, maka si istri dilaknat malaikat sampai waktu subuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian ikhwafiddin. Nasihat kedua dari Syekh Badar bin Ali Al-Utaibi, ya, bahwasanya ta'atu fil ma'ruf minal ma'ruf. Mentaati yang baik itu merupakan sebuah kebaikan. Demikian qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya, silakan kirimkan pesan singkat ke WhatsApp 0895 6113 0895 613 27778. Assalamualaikum Ustaz, mana yang lebih didahulukan, ibu atau ayah? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam masalah ini, ya, para ulama berbeda pendapat. Misalnya ayah kita melarang, ibu kita menyuruh atau sebaliknya. Itu bagaimana? Mana yang lebih didahulukan? Tadi kan setelah Rasulullah menyanyikan bagi seorang laki-laki, orang yang paling berhak terhadap dia adalah ibunya. Lantas gimana dengan ayahnya? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Mana lebih didahulukan jika ada benturan antara keinginan ayah dengan keinginan ibu? Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya yaitu, talabani abi wa mana'atni ummi. Itu dia. Bertanya kepada Imam Malik, isi pertanyaannya, ayahku meminta aku sementara ibuku melarang.
Ayah aku menyuruh aku berbuat sesuatu dan ibuku melarang aku melakukannya. Ini bagaimana? Ya. Apa jawab Imam Malik rahimahullah? Ya. Ati abaka wala tu'si ummak. Taati ibu, taati ayahmu, jangan kamu durhakai ibumu. Taati ayahmu, ati abak wala tu'si ummak. Taati ayahmu, jangan kamu durhakai ibumu. Berarti di sini Imam Malik rahimahullah mensetarakan antara hak ayah dan hak ibu. Namun jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan ibu lebih dikedepankan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, man haqqun nas bi husni sohbati. Siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikap baikku ya Rasulullah. Beliau mengatakan ummuka, ibumu. Sahabat bertanya lagi, summaman, siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Ibumu, ummuka. Nanya lagi sahabat, summaman, siapa lagi? Ummuka. Ibumu 3 kali, ummuka, ibumu. Tanya lagi, summaman, setelah ibu siapa? Sudah 3 kali nih ibu nih. Summa abuka, kemudian ayahmu. Summaman, masih ditanya lagi, siapa lagi? Beliau menjawab al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat dan yang terdekat. Tapi di sini ikhwafiddin 3 kali, ibumu, keempat baru ayahmu, yang kelima baru yang dekat dan terdekat. Dari sinilah jumhur para ulama mengatakan bahwasanya yang lebih diutamakan ibumu, ya, lebih diutamakan ibumu. Demikian. Seperti gurunya Imam Malik rahimahullah, gurunya Laits bin Sa'ad rahimahullah. Laits bin Sa'ad ketika ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, talabani abi wa mana'atni ummi. Ayahku menyuruh aku tapi ibuku melarang. Apa kata Sa'ad bin Laits? Ya, sesungguhnya mentaati ibu, ya, sesungguhnya mentaati ibu itu merupakan 2/3 kebaikan. Thulutsai albir, thulutsai ya, albir, 2/3 kebaikan. Demikian. Karena kan Rasulullah menyebutkan ibumu 3 kali. Para ulama menyebutkan kenapa 3 kali? Karena yang 3 ini tidak ada pada laki-laki, tidak ada pada ayah. Pertama mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Demikian. Sementara yang ada pada ayah bisa dilakukan oleh ibu. Ya. Apa yang dilakukan oleh ayah bisa dilakukan oleh ibu. Tapi ada 3 hal yang nggak akan bisa dilakukan oleh seorang ayah. Itulah dia. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Demikian. Itulah yang para ulama menyebutkan ini sebagai korelasinya dengan taat kepada ibu sampai 3 kali. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga, amin. Ustadz izin bertanya, insya Allah saya akan nazar, tapi dari pihak akhwat kemungkinan hanya ditemani ibunya dan tidak dengan ayahnya karena kesibukan beliau. Apakah tidak mengapa? Jazakumullah khair. Enggak apa-apa ikhwah. Enggak apa-apa. Ya. Yang penting di situ jangan ada khalwat. Yang penting jangan ada khalwat. Boleh. Sebagaimana hukum nazar yang telah kita bahas di edisi pranikah ya. Klinik pranikah. Enggak apa-apa, boleh. Assalamualaikum Ustaz, bahasan untuk istri ada 4 poin untuk bisa masuk pintu surga yang ia sukai. Salah satunya taat pada suami. Bagaimana dengan para janda? Jazakumullah khairan. Ya, dia dikatakan janda ini kan berarti dia pernah punya suami kan? Iya. Ketika dia pernah punya suami, bagaimana dia dengan suaminya? Kalau dia waktu itu taat dengan suaminya dan suaminya meninggal misalnya, ya, suaminya ridho dengan dia, maka dia masuk surga. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal sementara suaminya ridho pada dia, maka dia akan masuk ke dalam
surga. Itu dia kalau dia janda. Kalau dia mau ingin lagi lebih mantap, ya nikah lagi dia dengan laki-laki yang lain, dengan yang lebih soleh, sehingga dia bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, bisa melaksanakan jihad berikutnya untuk mendapatkan pahala jihadnya kaum laki-laki. Menikah lagi dia. Demikian. Jika dia ingin lebih lagi mendapatkan pahala tersebut dari yang sebelumnya. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya bagaimana menghadapi mertua yang matre. Anda dan suami tetap ingin berbakti tapi kadang ada rasa nggak ikhlas karena permintaan yang mahal. Bagaimana itu Ustadz? Doakan kami Ustadz, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dan taatlah kepada Allah serta bertakwalah kepada Allah, karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Baik, berdoalah kepada Allah pertama, yaitu agar Allah merubah sikap sang mertua atau ibu dari sang suami. Kemudian apabila memang orang tua suami meminta sesuatu yang lebih, ya, ya berikan saja. Kalau memang sanggup, ya kalau memang sanggup. Kalau nggak sanggup, ya udah nggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Kalau seandainya si suami tidak ingin memberikan permintaan sang ibu karena mungkin dilihat tidak ada maslahatnya kalau diberi. Jadi bagaimana? Hendaklah si anak sebagai tanda cintanya kepada orang tuanya, berilah pengarahan kepada orang tua, beritahu, ngomonglah dengan cara yang baik, ya ajaklah ibunya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pahamkan kepada sang ibu bahwasanya ini tidak baik. Peran anak itu ikhwah, dia cinta kepada ibunya, dia taat kepada ibunya, tidak harus dia beri apa yang harus ya diminta oleh ibunya. Terkadang permintaan itu tidak wajar. Terkadang permintaan itu malah kalau kita pertimbangkan, kalau kita berikan, itu malah akan menjerumuskan sang ibu. Kita melihat itu. Ya, kita melihat itu. Mungkin ada kebiasaan sang orang tua ini memang nggak bagus. Ya. Misalnya nih, kita punya orang tua laki-laki. Dia kecanduannya merokok. Kalau kita beri duit, dia beli rokok. Jadi bagaimana? Jangan berikan. Karena kita tahu dia akan beli rokok. Atau kita berikan, Pak, jangan beli rokok. Demikian. Saya nggak rela kalau ini dibeli rokok. Beri yang lain. Serah Bapak mau beli apa. Pokoknya selain rokok. Artinya adalah komunikasi kita dengan baik dengan orang tua kita. Demikian juga dengan ibu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, Afan Ustadz, saya sudah mengaji bagaimana caranya kalau saya nanti sudah siap menikah agar dapat istri yang semanhaj yaitu manhaj salaf. Apa bisa jumpain Ustadz atau bagaimana? Syukran Ustadz, barakallahu fiik. Pertama berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, yang harus kita lakukan yang pertama, kita baikkan juga diri kita terlebih dahulu. Coba dengar lagi kajian kita di klinik pranikah yang di awal-awal, ya. Kalau kita ingin pasangan kita baik, mendapatkan pasangan kita baik, maka baikkan diri kita dahulu. Ya, baikkan diri kita terlebih dahulu. Karena apa? Al-khabithuna lil khabithat. Laki-laki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. At-thayyibun lit-thayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Makanya untuk mendapatkan wanita yang solehah, solehkan dulu diri kita. Kemudian dekatkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu bagaimana? Cari orang-orang yang bisa membantu Anda untuk menikahkan Anda, menyumpahkan Anda dengan akhwat-akhwat yang semanhaj. Demikian. Semoga ada jalan keluarnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana bila istri dan orang tua saya selalu cekcok dikarenakan salah paham? Kadang saya merasa serba salah, orang tua saya jadi lebih jauh dari saya karena istri saya yang tidak menyambut dengan baik orang tua saya.
bila orang tua saya ke rumah, bagaimana sikap tepat saya untuk dapat keluar dari hal ini menurut Ustadz? Keluar dari hal ini menurut Ustadz. Saya khawatir jadi anak yang durhaka atau mungkin suami yang zalim. Masya Allah. Allahu Akbar. Memang ada sih posisi suami yang seperti ini, di mana orang tua kita nggak ridho dengan kita menikah dengan wanita tersebut. Mungkin dikarenakan nggak pilihan dia, atau juga dikarenakan memang ada ketidakcocokan antara karakter istri kita dengan mertua, dengan orang tua kita. Ini bagaimana caranya? Jadi memang selalu terjadi clash gitu, salah paham. Bahkan ketika sang istri mau baik, itu difahami buruk oleh orang tua. Bisa seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Ya. Maka saya sarankan bagi sang suami, pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua perintah-perintah Allah, jauhkan larangan Allah, ya. Jadilah orang yang bertakwa, karena wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Karena solusi itu ilham, solusi itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membolak-balikkan hati seseorang, termasuk hati istri Anda dan termasuk hati orang tua Anda. Karena yang menyatukan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Seandainya engkau infakkan seluruh harta kekayaanmu yang ada di muka bumi ini, seluruh harta yang ada di muka bumi kamu infakkan, ya, kamu nggak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakinallah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Jadi mintalah kepada yang pemilik hati. Ya, mintalah pada pemilik hati. Kemudian yang kedua, cobalah mensinkronkan antara istri dan orang tua. Seandainya mereka seling terjadi kesalahpahaman, maka cari apa masalahnya. Ya, cari apa masalahnya. Ketika Anda dengan orang tua Anda, mungkin dia menyalah-nyalahkan istri Anda, cobalah tenangkan orang tua Anda. Ketika Anda bersama istri menyalah-nyalahkan orang tua Anda, ya ibu Anda, coba tenangkan sehingga bisa diajak berpikir dengan cara yang baik. Kalau bisa coba kali-kali bertiga ngobrol, apa sih masalahnya wahai ibu, apa sih masalahnya wahai istriku, apa masalahnya, kenapa kita selalu seperti ini, begitu. Ya kita dengan tulus, bukan seperti orang yang sedang menyidangi dua orang, enggak, tapi kita ingin rumah tangga kita baik. Apalagi nanti anak kita melihat ibunya dengan neneknya selalu bermasalah, ini kan tidak baik untuk psikologi anak. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, afan, kalau suami menyimpang dari agama, misalnya menyepelekan sholat, bahkan meninggalkannya, apakah kita tetap harus taat? Allahu a'lam bishawab, ikhwah. Ketika walahunna mislu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sesungguhnya wanita itu punya hak dan punya kewajiban yang sama dengan sang suami. Artinya begini. Suami itu sudah memberikan hak istri. Artinya dia sudah memberikan kewajibannya. Maka istri juga wajib untuk memberikan hak suami. Di antara hak suami itu adalah taat kepada sang suami. Adapun dia taat kepada Allah, ya. Dia taat kepada Allah itu tak terkait dengan masalah ketaatan istri kepada sang suami. Ya. Tidak terkait itu. Jadi kalau dia nggak taat kepada Allah, istri tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak taat kepada sang suami. Ini akan membuka masalah besar. Demikian.
Jadi bagaimana? Istri taatlah kepada suami, kemudian nasihati suami. Cobalah, misalnya suami anggap sepele dengan sholat misalnya. Istri akhirnya tak taat kepada suami. Akhirnya gimana cara istri mendekati sang suami? Kenapa? Dia terlihat benci juga dengan suaminya. Apa nggak menjadi masalah besar dalam rumah tangga? Jadi ketaatan suami kepada Allah, ya, Allahu a'lam bissawab, itu tak terkait dengan ketaatan istri kepada suami. Demikian. Misalnya ini, apabila orang tua mentelantarkan anak, apakah lantas anak tidak perlu mentaati kedua orang tua? Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini, Allahu a'lam bishawab, saya cenderung pada pendapat istri tetap taat kepada sang suami. Adapun mengenai dia dengan Allah, ya, istri datang dari pintu mana? Pintu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Ini suami bukan di bawah kuasa istri. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia nggak sanggup dengan kuasanya, maka dengan lisannya. Disinilah peran istri untuk memperbaiki sang suami, untuk berdakwah kepada sang suami. Kalau dia tidak taat kepada suaminya, alasannya karena suami nggak taat kepada Allah, terus dari pintu mana dia bisa masuk untuk menasihati sang suami? Suami akan benci dengan istrinya. Kenapa? Gimana? Suami istri nggak taat. Kalau seperti ini bisa bisa menuju pada perpecahan rumah tangga, perceraian. Demikian. Ya, jadi bagaimana ikhwah? Tetap istri taat dan terus menasihati sang suami. Ya, terus menasihati sang suami. Ingat wahai para istri, seandainya anti memberikan pengarahan satu kebaikan kepada sang suami dan itu dia lakukan, Allahu Akbar. Ya ayyahdiallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Sungguh apabila engkau memberikan satu petunjuk, Allah memberikan satu petunjuk kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik ketimbang unta merah. Satu kebaikan ini dilakukan oleh sang suami, lakukan, maka pahalanya mengalir kepada anti seorang istri. Apalagi terkait masalah sholat. Ini masalahnya kan sudah masalah terkait dari awal. Tidak pernah mempertanyakan apakah dia sholat apa tidak sholat, atau sholat tapi jarang-jarang. Ya, itu resikonya kita berdakwah dahulu, ikhwah. Ya, berdakwah dahulu. Beda halnya kalau seandainya suami nggak sholat sama sekali. Ya. Kalau suami tak sholat sama sekali tak sholat, maka para ulama sepakat suami itu kafir. Maka otomatis kalau suami itu murtad, otomatis nikahnya fasakh, batal. Ya, otomatis nikahnya batal. Karena nggak boleh seorang muslimah menikah dengan orang yang murtad, dengan yang kafir. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau jadi istri malu sama suami? Ya mungkin ada aroma yang bikin tidak pede. Jazakumullah khairan. Masalahnya ini aroma mana ini yang nggak pede, membuat nggak pede? Aroma dari sang suami atau aroma dari dia sendiri? Kalau aroma dari dia merasa nggak mengenakan, mungkin dikarenakan bau badan begitu kan, sehingga dia nggak pede dengan suaminya. Kan banyak obat-obat penghilang bau badan, ikhwah. Ibu-ibu kita, masya Allah, itu mereka faham yang begini-begini. Dari mulai obat herbal yang tradisional sampai yang kimiawi, ada yang bisa menghilangkan bau badan. Sekarang itu masya Allah, yang brown bisa menjadi white kok, coklat bisa menjadi putih. Demikian ada insya Allah. Kalau itu berasal dari bau yang nggak enak itu dari sang istri. Jadi hilangkanlah bau yang tidak enak itu. Atau mungkin dia punya nafas yang nggak enak gitu ya. Aroma nafasnya nggak bagus, mungkin dikarenakan ada lambung yang nggak beres sehingga nafas nggak enak, aromanya nggak sedap. Maka makan ada permen apalah namanya yang bisa menghilangkan bau tak sedap tersebut. Tapi berusahalah. Tanya kepada ibu-ibu yang lain, tanya kepada akhwat-akhwat yang lain untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap dari tubuh anti. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberkati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai ke surga kelak. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.